Oke teman-teman, kita masuk ke bagian engine. Kita coba buka dulu kap mesinnya. Oke, kita coba buka kap mesinnya, apa aja yang sudah kita rubah dan upgrade dari si engine pada Katana Country Comfort ini. Oke teman-teman, jadi kita akan coba bahas sedikit masalah engine. Ini adalah permasalahan yang sebetulnya cukup krusial untuk teman-teman yang baru memulai suka hobi otomotif, tentunya dengan mobil yang tahun tua ya. Untuk mobil ini, untuk secara engine memang masih menggunakan standarnya, yaitu mesin F10A dengan kapasitas 997 cc atau kita bulatkan di 1000 cc. Dan biasanya untuk teman-teman pemula itu mungkin ini tips juga untuk teman-teman yang baru ingin memiliki mobil Katana. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari mesin bawaannya? Untuk mesin Katana F10A dengan kapasitas silinder 1000 cc, mesin ini untuk teman-teman yang suka kebut-kebutan itu sangat tidak bisa direkomendasikan. Karena mobil ini ya kita tahu dengan mesin yang sebegitu kecil, kemudian ban yang biasanya digunakan ukuran-ukuran besar, kemudian bodi yang sangat berat, ini tidak memungkinkan banget untuk teman-teman bisa ngebut-ngebutan di jalan. Untuk mesinnya itu sendiri, sebetulnya untuk mobil Katana pun aku bukan yang pertama kali punya Katana ini, karena aku sebelumnya punya Katana yang long BRI tahun 87. Aku dapat yang 4 pintu kebetulan, yang sangat langka sekali di Indonesia. Sekarang sedang direstorasi juga di Om Teguh. Mudah-mudahan prosesnya lancar, selesai dengan tidak terlalu lama, karena aku pengen banget lihat hasilnya. Ada beberapa komponen yang kita rubah dari settingannya Om Rian di RTR Garage. Yang pertama yang kemarin aku ubah adalah bagian pengapian, kemudian karburator. Untuk pengapian, mesin Katana itu dia mempunyai pengapiannya masih platina, jadi makanya kita harus pinter-pinter nyeting juga kalau misalkan teman-teman punya mobil dengan pengapian platina. Bukan berarti platina tidak bagus, banyak juga off-roader di Indonesia yang masih mempertahankan platina untuk sistem pengapian yang mereka gunakan. Kenapa? Karena dengar-dengar dari para bengkel, kemudian para penyeting mobil, khususnya mobil Katana, nyeting platina ketika di dalam hutan itu dia lebih bisa diatur secara fleksibel. Kalau misalkan untuk CDI, sebetulnya kita udah nggak perlu utak-atik lagi, akan terus bagus apinya, tapi sekalinya udah mati dia nggak akan bisa dibenerin, makanya kita harus langsung ganti. Tapi karena berhubung aku kegiatannya bukan off-road, aku on-road aja, kemudian masuk ke dalam hutan juga nggak terlalu berat medannya, cuman ya medan-medan overland lah ya. Aku ganti untuk pelatihnya menggunakan CDI bawaannya Vitara. Jadi keuntungan menggunakan CDI yang satu ini adalah untuk rumah delconya kita nggak perlu upgrade lagi, karena langsung plug and play ke gigi betina dari si Katana. Jadi kita nggak usah beli rumah delco lagi ya untuk si CDI-nya, jadi langsung plug and play. Kemudian setelah pengapian udah bagus, kita harus memperhatikan juga nafas dari si mobilnya itu sendiri. Jadi banyak teman-teman juga yang masih menyukai karburator bawaannya dari si Katana atau Jimny. Tapi aku di sini melakukan penggantian karburator, upgrade ke bawaannya Futura. Jadi yang aku rasain selama ini ketika 5-6 tahun ke belakang menggunakan Katana dan menggunakan settingan CDI Vitara dan karburator Futura tuh, dia nafasnya lebih panjang, kemudian lebih enteng ya. Jadi nggak berat. Sebetulnya gimana settingannya aja, cuman aku lebih enaknya menggunakan si karburator Futura. Kemudian ketika kita mengganti CDI, tentunya kita juga harus mengganti kabel-kabel seperti kabel busi dan lain sebagainya. Kita juga mengganti kabel busi yang bagus, dan rata-rata banyak juga teman-teman yang mengganti ke kabel busi yang racing ya. Kemudian setelah itu
kita ganti busi juga. Nah, kita ganti busi yang cukup lumayan bagus, karena bagaimanapun meskipun mobilnya udah tua, tapi performanya kan kita juga pengen yang bagus ya. Jadi kita pasangkan juga yang bagus dan harganya juga nggak mahal-mahal amat ya. Kemudian kuil juga kita harus bagus ya, jadi biar perangkat pengapian ini bisa bekerja dengan optimal seperti itu. Kemudian setelah mesin bagus, teman-teman juga harus memperhatikan di bagian radiator. Nah, dua komponen tadi, tiga komponen ya, empat komponen, satu CDI yang kita ganti, karburator, kabel busi, kemudian si businya kita udah ganti. Kemudian penggantian yang kelima adalah timing belt. Jadi aku langsung ganti timing belt biar dia bisa lebih lebih responsif ketika digas, jadi lebih enak. Ya, itu mungkin maintenance yang harus kita sama-sama lakukan setiap beberapa bulan sekali, mengingat mobil ini mempunyai kaki besar, jadi muatan mesin untuk menggerakkan rodanya itu lebih besar ya, makanya kita harus lebih rajin cek timing belt. Kemudian setelah komponen api ini disempurnakan menggunakan CDI, kita juga jangan lupa ke bengkelnya harus menyeting kembali bagian klep ya. Jadi kita harus menyeting lagi klepnya, settingannya api berubah, otomatis klepnya juga harus berubah. Jadi biar seimbang agar mendapatkan performa dan power yang optimal pada mobil yang cukup imut ini. Untuk radiator nih, untuk teman-teman sebetulnya permasalahan mobil sering overheat, mati karena kepanasan, sebetulnya kita nggak usah khawatir, panik lagi. Ini biasanya dirasakan oleh teman-teman pemula. Biasanya kalau misalkan udah mulai panas tuh panik dia. Sebetulnya masalahnya hanya satu di radiator. Kita harus memastikan bahwa sirkulasi air di radiator yang menyuplai pendingin ke engine itu optimal, nggak ada macet-macet, nggak ada mampet-mampet. Makanya kita harus cek radiatornya udah aman, udah normal gitu ya. Dan ketika aku selama kurang lebih 3 minggu menggunakan mobil ini, belum pernah ada overheat, karena memang informasi dari Om Riannya juga mobil ini belum pernah overheat, karena si radiatornya cukup bagus kondisinya. Jadi saya nggak ada PR lagi untuk nggak ada PR lagi untuk kuras dan cek si radiator. Cuman kemarin ada sedikit perpindahan posisi air radiator yang cadangannya biasanya di samping kanan di sini, karena di sini sekarang dipasang AC dan power steering, makanya dipindahkan ke bagian sini, dan otomatis kan kabelnya dia berpindah posisi ya, jadi lebih panjang ke samping kiri, dan itu sebetulnya untuk menyedot air cadangannya itu kurang optimal karena terlalu panjang kabelnya. Makanya kita datang ke spesialis radiator untuk untuk memindahkan posisi selang ke bagian kiri, agar posisinya ke kiri, agar dia nggak terlalu jauh. Dan sekarang udah nggak jauh ya posisinya. Gitu. Untuk pendinginan udah aman semua, jadi aku nggak khawatir lagi. Udah reg-reg banget main ke hutan, kemudian ajak jalan-jalan anak dan istri untuk bersantai di gunung ya. Oke, untuk perubahannya mungkin nggak terlalu banyak, hanya segitu doang. Paling aki aku ganti pakai Amaron. Aku gunakan yang 65Ah yang besar, karena kalau misalkan kita pakai yang 45Ah atau ampere hours itu kurang enteng untuk kita start engine-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin, mohon maaf mas, baru banget di Katana, masalah engine itu sebetulnya gampang-gampang susah ya. Jadi teman-teman juga jangan salah ambil tindakan, cari bengkel yang proper, jangan ambil bengkel yang menganggap kalian itu sebagai bank berjalan ya, ATM berjalan ya. Karena sempat dulu aku pas zaman pemula nggak ada yang mengerahkan, aku seakan-akan dipermainkan banget sama satu bengkel, sampai habis banyak banget dana untuk satu mobil itu. Tapi sekarang aku udah
paham banget apa permasalahan di engine. Jadi teman-teman tinggal enaknya aja tonton video ini sampai akhir, teman-teman langsung ikut tindakan yang apa yang aku lakukan selama ini dan nggak keluar banyak uang untuk perbaikan. Kemudian apa itu upgrade kayak karburator, terus CDI sebetulnya nggak terlalu mahal ya, di kisaran 2-3 juta juga udah selesai ya, sama ongkos pasangnya tentunya. Untuk aki Amaron ini made in India, jadi aku pasang yang Amaron yang kering, yang 65Ah, yang CCA nya kalau nggak salah di 600, itu udah yang paling terbaik. Kalau terlalu besar kayaknya bodinya nggak akan muat dia di kabin mesinnya gitu. Jadi untuk masalah engine udah selesai, aku nggak ada masalah lagi. Jadi kedepannya aku bisa langsung jalan-jalan kemanapun aku pengen gitu. Yap, mungkin selesai dulu penjelasan dari Retros Garage mengenai engine yang sudah kita lakukan perbaikan. Jadi mudah-mudahan kedepannya teman-teman nggak ada lagi yang terkendala di bagian engine. Jadi nggak ada lagi bahasa-bahasa, duh kenapa ya mobilku udah bolak-balik bengkel dengan biaya yang besar, beli ini ganti itu ganti ini. Mungkin ada sistem yang belum benar dari perbaikan yang teman-teman lakukan. Sebetulnya untuk sharing, teman-teman bisa lampirkan di kolom komentar apa permasalahan teman-teman di rumah. Mungkin setidaknya aku bukan pakar di sini, tapi setidaknya aku bisa share tentang pengalaman aku menggunakan engine ini dan mobil ini. Dan yang utama perhatikan kaki-kaki, karena mobil setua ini kaki-kakinya harus sedikit kita perhatikan di maintenance ataupun penggantian, diremajakan kaki-kakinya. Salam satu aspal, saya Cip Turmanto di konten-konten selanjutnya bersama Retros Garage. Bye-bye.